Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 748. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Basis kultivasi pemimpin Liga Sengu itu, bagaimana dia bisa menghentikan serangan dari 3 ahli kuat seperti Jue Xingtian dan yang lainnya. Dan dia hanya bisa terus mundur, muntah darah dan malu. Faktanya saat ini Qin Chen dapat dengan mudah menekan pemimpin Liga Sengu itu hanya dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia harus membiarkan pemimpin Liga Sengu itu menderita dan kemudian meminta belas kasihan kepadanya. Beberapa saat kemudian, ketiga Jue Xingtian akhirnya berhasil menangkap pemimpin Liga Sengu itu. Tuan, tugas telah selesai. Orang ini telah ditangkap. Tolong biarkan Tuan yang memutuskan, kata Jue Xingtian. Dia berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Jue Xingtian, kamu juga leluhur Xingtian Daochang. Kamu benar-benar mengenali pemuda ini sebagai Tuan. Aku, Tianyi Danlao, memandang rendah dirimu, kata Tianyi. Dia meraung lagi dan lagi. Berani berkata liar, kata Qin Chen. Dia berkata dengan dingin dan mengangkat tangannya. Segera Tianyi langsung ditangkap di tangannya. Qin Chen kemudian bergerak dan sumber 10.000 alam telah menembus tubuh Tianyi. Apa? Tianyi meraung kesakitan dan di matanya seberkas cahaya menyala. Dan kemudian setelah diserang oleh sumber iblis 10.000 alam, ada semacam kekuatan asal gamblang besar di tubuhnya. Dan seluruh orang itu nampaknya menjadi lebih dalam. Ini adalah pancaran mata Qiu Shui dan yang lainnya. Kalian berdua. Kemudian Qin Chen menoleh ke arah Su Peng dan Qiu Shui. Dia menembak dan 2 kelompok dari 10.000 alam langsung menyusup kepada keduanya. Apa? Keduanya meraung. Kekuatan di tubuh mereka dibaptis oleh sumber iblis dari 10.000 alam. Dan ada dorongan untuk melangkah ke tahap tengah suci surgawi. Sumber dari 10.000 iblis itu adalah asal dari ras iblis yang menakutkan yang dibentuk oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Itu menceritakan kebenaran tertinggi dari langit dan bumi. Meskipun itu hanya jejak untuk mengendalikan mereka. Untuk orang suci surgawi biasa seperti Su Peng dan Qiu Shui tidak diragukan lagi. Itu merupakan manfaat dan peningkatan yang besar baginya. Setidaknya mereka yang telah dibaptis oleh sumber iblis dari 10.000 alam akan memiliki harapan untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Adapun yang lainnya, Qin Chen tidak begitu baik. Sisanya, Jue Xingtian, kalian taklukkan, kata Qin Chen dengan ringan. Ya, baik Tuan. Mereka juga secara alami memiliki beberapa cara untuk penaklukan. Berbagai kontrak dan teknik rahasia jiwa muncul satu demi satu. Dalam sekejap banyak master suci surgawi di seluruh markas Liga Sengu itu semuanya telah diperbudak dan ditundukkan. Tuanku, sekelompok orang ini dengan hormat berlutut di depan Qin Chen. Qin Chen, ini. Chen Sisi menatap Qin Chen dengan terkejut. Bahkan jika tubuh magisnya ingin mengendalikan orang-orang ini, itu tidak sesederhana itu. Tetapi Qin Chen melakukannya dengan mudah. Namun dengan kekuatan Qin Chen saat ini, dia sama sekali tidak perlu peduli dengan orang-orang ini. Apa tujuan menundukkan orang-orang ini? Sisi, pondasi kita di alam roh kematian masih terlalu lemah. Karena alam roh kematian ini sangat kacau. Bahkan orang-orang besar pun tidak akan dapat ikut campur di dalamnya. Namun, ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Jika kita bisa mengendalikan alam roh kematian, sekelompok orang ini bisa menggunakan untuk menanyakan berita tentang Yomi Mansion, kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dan memberitahu Chen Sisi alasannya. Jue Xingtian dan yang lainnya adalah kekuatan di alam roh kematian. Sedangkan alam roh kematian sangat kacau. Dan beritanya juga sangat beragam. Selain itu, Jue Xingtian memiliki Tao Xingtian sendiri. Jinghu juga memiliki Tao Jinghu. Dan pria tua hitam juga memiliki gunung kosong. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Dan kemudian digabungkan dengan aliansi Liga Sengu. Beberapa kekuatan besar bersatu. Mungkin di masa depan itu akan memberikan banyak bantuan kepada Qin Chen. Setelah menaklukkan aliansi Liga Sengu, Qin Chen tidak duduk diam dan mulai mengalokasikan sumber daya dari kekuatan besar ini.
Bersama dengan basis kultivasi mereka dapat segera berkembang di alam roh kematian. Beberapa hari kemudian, Jue Xingtian dan yang lainnya telah mengumpulkan berbagai sumber daya dari pasukan masing-masing. Selain itu, dalam proses ini, Tao Surgawi Yi dari aliansi Liga Sengu juga memanggil beberapa teman. Teman-teman ini juga merupakan beberapa kekuatan teratas di alam roh kematian. Setiap basis kultivasi mendekati tahap tengah dari alam suci surgawi. Semua orang itu ditangkap oleh Qin Chen dan menyerah. Sebelum Qin Chen meninggalkan alam roh kematian, kekuatannya meroket lagi. Pada akhirnya Qin Chen mengumpulkan lusinan pena suci kuno yang luar biasa di bawah kumpulan banyak kekuatan ini. Dan pada saat yang sama, Qin Chen juga memperoleh 2 pena suci kuno tingkat surgawi. Dengan cara ini, Qin Chen sudah memiliki sumber daya untuk menerobos puncak tahap awal alam suci surgawi. Namun Qin Chen tidak melakukannya sekarang karena dia akan segera bergabung dengan Tian Zhuo, maka akan ada sumber daya untuk disediakan. Pada akhirnya Qin Chen mengambil Chen Sisi dan menggunakan formasi teleportasi aliansi Liga Sengu untuk meninggalkan alam roh kematian. Qin Chen saat ini pergi setelah menyapu bersih kekuatan utama di alam roh kematian. Kemudian setelah melewati susunan teleportasi dari negara bagian utama di Guanghan Mansion, Qin Chen mulai memikirkan tentang Guanghan Mansion. Qin Chen telah membuang banyak waktu di alam roh kematian, dan dia harus melapor ke surga sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan Tuan Konoha tidak akan bisa membelanya. Tentu saja yang paling penting adalah Qin Chen harus pergi ke Pucheng untuk pertama kalinya, untuk mencari tahu tentang Yukiansu dan Jiruyu dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Qin Chen dan Chen Sisi berada di jalan sambil memperbaiki kultivasi. Keduanya memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Selain itu, dengan cakram Gyo Qiankun dan terobosan basis kultivasi Qin Chen, kecepatan perjalanannya sangat cepat, dan mereka bolak-balik dalam kehampaan miliaran mil sehari. Akhirnya setelah sekitar setengah bulan, Qin Chen datang ke kota istana Guanghan Mansion melalui formasi teleportasi. Begitu Qin Chen memasuki kota Mansion Guanghan, dia dikejutkan oleh luasnya kota Mansion Guanghan. Ini sama sekali bukan kota, tetapi sebuah benua yang luas, melonjak dengan kemuliaan yang mengejutkan Qin Chen. Apakah ini rumah Mansion Guanghan? Qin Chen bahkan melihat bahwa di rumah Guanghan ada beberapa bangunan tinggi, memancarkan aura yang sama dengan Chang Yuantu dan juga gua 10.000 pencuri, yang merupakan harta surgawi. Ada napas dari beberapa artefak suci yang membuat jantung Qin Chen beredar. Ini adalah harta tertinggi dari kelas surgawi yang bisa menekan segalanya. Selain itu, jalan-jalan di kota kuno Guanghan Mansion masing-masing 10 kali lebih lebar daripada prefektur Yunzhou. Sekilas, mereka semua adalah gedung-gedung tinggi dengan orang-orang yang datang dan pergi. Mereka semua berlalu lalang. Ada ahli suci panah, ada ahli suci bumi, berjalan di mana-mana, berbisnis dengan jujur, melayani orang lain. Ada juga ahli suci surgawi yang unggul terbang di udara. Di sini, puncak tapair alam suci bumi, setengah langkah suci surgawi, bahkan ahli suci surgawi tahap awal yang sebenarnya. Mereka semua berlalu lalang, datang dan pergi, ada di mana-mana. Namun, di atas ranah suci surgawi tahap menengah masih jarang. Lagi pula di tingkat menengah suci surgawi mereka semua adalah raksasa. Bahkan di rumah Guanghan mereka sangat langka dan kuat. Namun Qin Chen menggunakan pikiran dewanya untuk merasakan sedikit dan menemukan bahwa beberapa gedung tinggi di kota masih memiliki aura seorang master di tahap tengah suci surgawi. Dan bahkan beberapa kekuatan yang membuat Qin Chen merasa menakutkan terletak di tengah rumah Guanghan, inti dari Guanghan Mansion. Ini jelas merupakan ahli teratas yang melampaui tahap tengah suci surgawi. Luar biasa, Qin Chen, apakah ini istana Guanghan? Roh suci jauh lebih kaya daripada alam roh kematian. Dan Anda tahu ada banyak guru di sini, dan tidak sedikit guru. Puncak tapair alam suci bumi, dan juga puncak tahap awal alam suci surgawi, dan juga setengah langkah suci surgawi. Itu semua sangat umum. Jika kita ingin berkeliaran di dalamnya, kita mungkin tidak akan dapat mengetahuinya selama beberapa tahun. Guanghan Mansion ini benar-benar makmur, kata Chen Sisi. Dia saat ini mengenakan kerudung berjalan di samping Qin Chen. Chen Sisi juga kaget. Setelah memasuki surga, Chen Sisi hanya berada di alam roh kematian dan belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Di alam roh kematian, meskipun ada banyak orang kuat, mereka jauh lebih sedikit daripada di rumah Guanghan.
Lagi pula di alam roh kematian, Master Suci Surgawi manapun adalah sosok yang hebat dan bisa menjadi sub-pemimpin dari kekuatan seperti Liga Sengu. Tetapi di rumah Guanghan ini, Anda bisa melihat ahli suci surgawi dari waktu ke waktu berlalu lalang datang dan pergi, seperti orang biasa di jalan yang terlalu dibesar-besarkan. Berjalan di jalan yang ramai, Qin Chen dan Chen Sisi sama-sama merasakan ketidakberhatian mereka. Apakah Jiruyu dan Yukiansu berada di inti kerajaan Guanghan Mansion ini? Apakah mereka sekarang adalah murid rahasia dari penguasa Mansion Guanghan? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman ruang tak terbatas. Kerajaan Guanghan Mansion. Napas yang kuat membuat Qin Chen sangat merasakan ketidakberartian. Meskipun dia menerobos ranah suci surgawi, jika dia menyerbunya dengan gegabah, saya khawatir itu akan robek dalam sekejap. Qin Chen, apakah kita akan mencari saudari Qian Shui dan Jiruyu sekarang? Tanya Chen Sisi. Jangan khawatir, jika kita langsung pergi ke Guanghan Mansion sekarang itu hanyalah mencari kematian. Saya akan kembali terlebih dahulu kepada Tianjuo. Tetapi untuk lebih aman, Anda tidak boleh berkeliaran di luar. Anda harus masuk ke dalam cakram Geo Qiankun, kata Qin Chen. Ya, baiklah, kata Chen Sisi. Dia mengangguk. Dia mendengarkan Qin Chen meskipun dia sangat enggan untuk dipisahkan dari Qin Chen. Tetapi dia juga tahu bahwa jika aturan ras iblis abisal yang telah dia kendalikan ditemukan, dia pasti akan menimbulkan masalah besar. Namun sekarang Chen Sisi masih di luar. Saya tidak tahu apakah cabang Papillon Chen di saya telah dibuka untuk rumah Guanghan. Pertama-tama saya akan mencari tahu tentang situasi di Gedung Wangu, kata Qin Chen. Dia kemudian membawa Chen Sisi ke kedalaman rumah Guanghan. Saat berada di Yunzhou, Tian Xinjianren telah memberinya peta. Setelah dia datang ke rumah Guanghan, dia bisa mengikuti peta jika dia membutuhkannya, lalu menemukan sub-bangunan dari Gedung Wangu. Karena rumah Guanghan terlalu luas, ada banyak sub-bangunan Gedung Wangu di rumah Guanghan. Dan Gedung Wangu sendiri terbagi menjadi banyak paksi. Juga ada konflik dan persaingan di antara mereka. Saat ini Qin Chen dan Chen Sisi sedang berjalan di rumah Guanghan. Saat berjalan di sepanjang peta dan merasakan energi suci di rumah Guanghan, mereka menemukan bahwa di bawah tanah rumah Guanghan terdapat pena suci kuno yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada banyak di antaranya adalah pena suci kuno tingkat surgawi. Pena suci kuno itu memancarkan napas bergelombang. Namun pena suci kuno di bawah tanah ini diletakkan oleh banyak kekuatan di rumah Guanghan. Dan semuanya diblokir oleh batasan yang kuat. Singkat cerita, setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen melihat sebuah bangunan megah menjulang tinggi di kejauhan. Penampilan bangunan itu persis sama dengan Gedung Wangu di Yunzhou. Tampaknya menjadi standar terpadu. Ayo pergi, kata Qin Chen. Dia memimpin Chen Sisi ke pintu Gedung Wangu ini. Dia memiliki token Key King dari Gedung Wangu dan bisa masuk sesuka hati. Begitu Qin Chen memasuki Gedung Wangu, seorang murid datang untuk mengajukan pertanyaan. Qin Chen tidak berbicara omong kosong dan langsung menunjukkan token Key King. Dan setelah melihat token itu, mata murid itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Senior ternyata adalah Tuan Qin Chen. Murid ini kehilangan suaranya dan mengirim pesan untuk pertama kalinya. Sikapnya segera menjadi sangat sopan dan hormat, dan pinggangnya mau tidak mau membungkuk. Kamu, apakah kamu kenal saya? Kata Qin Chen. Dia sedikit terkejut. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia datang ke Guanghan Mansion. Tuan Qin Chen, tolong ikuti saya. Di Gedung Wangu kami, setiap pesanan tamu memiliki nomor untuk memverifikasi identitas pihak lain. Tuan Qin Chen, Anda berada di Gedung Wangu kami. Seperti yang dikatakan supervisor kami, begitu senior datang, kami harus meminta untuk memberitahunya secepatnya dan meminta senior untuk pergi ke ruang VIP. Dan supervisor kami akan segera ke sana, kata murid itu. Oh, Qin Chen tidak keberatan. Dia langsung memasuki ruang VIP dan hanya duduk bersama Chen Sisi. Sesaat berikutnya dia melihat sesosok anggun masuk dengan penuh semangat ke ruang VIP. Chen Xiao, kita bertemu lagi. Suara lembut terdengar dengan kegembiraan, seperti bunga poni yang mekar, mulia dan anggun. Ternyata itu Nona Ruo Rui. Kenapa kamu ada di sini? Kata Qin Chen. Dia berdiri dengan kaget. Orang yang datang ternyata adalah Ruo Rui. Pada saat ini Ruo Rui dengan napas setengah langkah suci surgawi memancarkan aura petapa surgawi yang mencengangkan. Dia telah menembus ke puncak setengah langkah suci surgawi.
Dan hanya satu langkah lagi untuk mencapai ranah suci surgawi yang sebenarnya. Qin Chen punya perasaan bahwa tidak butuh waktu lama bagi Ruo Rui untuk benar-benar menerobos ke ranah suci surgawi yang sebenarnya. Semua ini berkat Anda, Chen Xiao, karena kontribusi luar biasa yang diberikan oleh Gedung Wangu bagian Yunzhou kami. Kami menemukan Chen Xiao, pemurni terbaik Tianjuo. Baik Tian Xinjianren dan saya dipromosikan oleh markas besar dan dimasukkan ke dalam sub Gedung Wangu. Di cabang rumah Guanghan ini, saya tidak hanya dipindahkan ke rumah Guanghan, tetapi juga diberi hadiah dengan memasuki markas untuk meningkatkan kultivasi. Kata Ruo Rui, dia berkata sambil tersenyum, lalu kemudian tatapannya jatuh kepada Qian Sisi. Dia menunjukkan ekspresi yang memukau. Ini pasti orang kepercayaan Anda yang ingin Anda selamatkan dari alam roh kematian sebelumnya, kata Ruo Rui di saat dia melihat Qian Sisi. Saat ini Qian Sisi mengenakan kerudung, tetapi Ruo Rui tetap kagum dengan matanya yang lincah dan jernih. Selain itu, di mata itu, sedalam langit berbintang, jernih namun luas, memberi Ruo Rui dampak yang kuat. Ini juga jelas merupakan master top. Bahkan Ruo Rui merasakan misteri yang tak ada habisnya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.